Ia adalah Didit Hedi Prasetyo atau yang sering dikenal juga dengan Didit Prabowo. Ia adalah seorang anak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Prabowo Subianto, yang saya kira memang belakangan ini cukup viral, belakangan ini sering menjadi pergunjingan publik dan banyak juga yang memberikan apresiasi yang seluas-luasnya. Bahkan kalau kita melihat momentum sepanjang Idul Fitri kemarin, saya kira Didit merupakan satu-satunya sosok yang paling banyak diperbincangkan. Ini tentu tidak terlepas dari silaturahmi yang dilakukan oleh Didit, misalnya berkunjung ke kediaman Megawati Soekarno Putri, kemudian tak lama setelah itu kemudian berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, dan juga Didit menunjukkan bagaimana foto kebersamaannya dengan Pak SBY, yang tentu saja foto itu ketika bertemu dengan SBY di Istana Negara ketika Prabowo Subianto melakukan open house. Jadi exposure bagaimana Didit misalnya melalui media sosialnya menunjukkan kedekatannya dengan Megawati, menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi, menunjukkan kedekatannya dengan Pak SBY, ini tentu di atas rata-rata menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kenapa saya sebut Didit itu sebagai idola baru? Karena suka tidak suka, kiprah dan kemudian bagaimana perilaku Didit belakangan ini memang seringkali mendapatkan apresiasi dan simpati dari publik. Jadi wajar kalau kemudian misalnya kebersamaan dengan mantan-mantan presiden terdahulu itu adalah sebagai bagian dari bagaimana Didit ini adalah sebagai sosok yang memang memiliki keluasan dalam berkomunikasi secara politik. Padahal kalau kita mau jujur di mana-mana, kalau anak presiden misalnya, biasanya lebih banyak didatangi oleh elit. Biasanya kalau ia menjadi bagian anak presiden di Republik Indonesia, elit-elit lah yang kemudian akan mendatangi karena melekat pada dirinya adalah sebagai bagian dari kekuasaan. Tapi kalau kemudian kita melihat Didit dengan segala kerendahan hati, kemudian datang berkunjung ke Megawati di Teguh Umar, kemudian datang ke Jokowi di Solo, kemudian misalnya mengunggah foto kebersamaannya dengan SBY saat open house di istana, saya kira itu adalah sebagai sebuah bagaimana secara gestur Didit ini adalah sebagai sosok yang memang cukup bersahaja, bisa masuk ke semua kalangan-kalangan politik yang dulu mungkin publik tahunya tidak bisa saling bersinergi satu sama yang lain. Jadi dalam konteks itulah kemudian Didit wajar kalau kemudian mendapatkan exposure, pemberitaan dan perbincangan di atas segala-galanya. Bahkan kalau kita jujur, sepanjang hari perayaan Idul Fitri, nyaris tak ada pembicaraan yang bicara tentang slide bagaimana Didit itu mengunjungi sejumlah mantan-mantan presiden yang ada di Republik Indonesia. Itu menunjukkan adalah bahwa Didit secara perlahan sudah menjadi magnet. Didit sudah menjadi bagian dari konsumsi pembicaraan-pembicaraan publik yang memang tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan sosial, dalam konteks silaturahmi, dalam konteks kehidupan politik kebangsaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik itu tentu tidak terlepas karena memang Didit itu adalah replika dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Jadi suka tidak suka, ketika Didit misalnya berkunjung dan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, juga berkunjung ke Jokowi di Solo, publik melihat ini adalah sebagai bagian dari bagaimana sikap Prabowo yang kemudian menurun kepada putranya. Di mana sekat-sekat politik, jarak-jarak politik, itu juga kemudian secara perlahan dirajut dengan antar mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Bahkan kalau kita mendengarkan bagaimana pidato-pidato politik Prabowo Subianto di mimbar-mimbar besar, Prabowo Subianto selalu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa bukan tidak mungkin Mas Didit ini adalah sebagai sosok pembawa pesan dari Prabowo Subianto. Ke Megawati mungkin Mas Didit akan memberikan pesan kepada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, tidak sempat hadir dalam acara open house karena pada saat yang bersamaan Prabowo Subianto sedang melakukan open house dengan sejumlah menteri dan begitu banyak hadir juga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitupun misalnya ketika Mas Didit datang ke Pak Jokowi di Solo, mungkin Mas Didit akan menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo, tidak sempat ke Solo karena Pak Prabowo pada saat yang bersamaan juga melakukan open house di Istana Negara. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah bukan tidak mungkin dengan hadirnya Mas Didit yang menjadi idola baru dalam jagat politik tanah air kita, ini akan semakin mencairkan suasana politik.
Bahkan kalau kita mau jujur, kita tracking satu persatu pembicaraan publik di media sosial, pembicaraan netizen di ruang publik, bukan tidak mungkin misalnya nanti dengan melalui sosok Mas Didit ini akan ada bridging, semacam jembatan komunikasi politik. Khususnya bagaimana hubungan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang selama ini dinilai tidak memiliki hubungan politik yang rada-rada harmonis. Nah, yang keempat sebenarnya yang ingin saya katakan adalah, kenapa menjadi penting bicara tentang Mas Didit itu datang ke Teguh Umar di tempat kediamannya Megawati Soekarno Putri dan pada saat yang bersamaan juga datang ke tempatnya Pak Jokowi. Inilah yang saya sebut sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan politik. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Prabowo Subianto itu cukup dekat dengan Pak Jokowi. Tapi pada saat yang bersamaan tidak ada pihak yang juga bisa membantah bahwa Prabowo Subianto juga sedang menjaga hubungan politiknya dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi wajar kalau kemudian hadirnya Mas Didit yang dianggap sebagai duplikat, yang dianggap sebagai replika politik dari Prabowo Subianto, datang ke Teguh Umar, tempatnya Megawati, kemudian juga datang ke Jokowi yang ada di Solo. Sebagai upaya untuk memberikan pesan politik di hari yang cukup spesial, di hari Idul Fitri, di hari Lebaran, momen saling memaaf-maafkan bagi Prabowo Subianto, bahwa pemimpin-pemimpin Republik Indonesia itu satu sama yang lain memang tautan hatinya sudah mulai harus berkomunikasi. Dan yang paling penting, keseimbangan politik itu sudah semakin kelihatan dipertontonkan oleh Prabowo Subianto, sekalipun tidak langsung, tapi melalui Mas Didit Hedi Prasetyo yang saya kira dalam tanda kutip sebagai pembawa pesan politik Prabowo, bukan dalam konteks hanya Idul Fitri, tapi di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebutkan, menjaga keseimbangan politik menjadi penting sebenarnya bagi Prabowo, sehingga di masa yang akan datang, mantan-mantan presiden, elit-elit kunci, kita harmoni, satu nafas, tentu untuk memberikan support bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto itu bisa sukses, pertumbuhan ekonomi semakin mapan, lapangan pekerjaan semakin tumbuh, dan yang paling penting adalah tidak ada kegaduhan dan instabilitas politik yang itu dikhawatirkan akan mengganggu konsolidasi demokrasi Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Yang mana narasi video di atas memberikan kita sebuah pemahaman baru atau pikiran yang sangat positif untuk kita secara logik mengambil atau melihat bagaimana para politik kita memainkan politiknya, baik itu dalam kehidupan sosial, kehidupan berdemokrasi, maupun dalam kehidupan bernegara. Yang mana dalam video tersebut di atas, Didit Prabowo memainkan peran dalam kesempatan-kesempatan yang sangat baik ini, di mana pada Hari Raya Idul Fitri kemarin, beliau melakukan suatu tindakan-tindakan yang sangat positif, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berpolitik. Dan kita tahu Didit ini adalah seorang putra dari Pak Prabowo dan tidak berprofesi sebagai seorang politisi. Beliau berprofesi seorang desainer. Nah, dalam kesempatan yang begitu baik itu, di mana Didit ini menyambangin tempat Ibu Megawati dan kemudian berkunjung dengan Pak Jokowi dan sebelumnya telah bertemu dengan Pak SBY. Ya, walaupun pertemuan mereka di Istana Kepresidenan. Tentu saja hal-hal yang seperti ini banyak publik memberikan suatu apresiasi, nilai positif yang sangat baik. Ya, penyambangan atau pertemuan yang dilakukan oleh Didit ini bukan dalam arti sebagai kunjungan politik ya. Tetapi bagaimanapun karena beliau adalah seorang putra dari Pak Prabowo, ini memberikan suatu gambaran yang sangat baik dalam kehidupan politik Pak Prabowo saat ini. Di mana banyak orang menilai bahwa pertemuan itu untuk melakukan keseimbangan hubungan politik Pak Prabowo saat ini, baik itu kepada Ibu Megawati maupun kepada Pak Jokowi dan kepada Pak SBY. Tentu saja ini sangat baik dalam situasi-situasi
yang mana hubungan politik antara presiden saat ini maupun para presiden-presiden sebelumnya begitu kaku selama ini. Jadi dengan kehadiran seorang Didit ini, kekakuan itu menjadi cair dalam kesempatan-kesempatan Idul Fitri saat ini. Nah, saya tidak mau terlalu jauh masuk ke sana, tetapi saya juga mau melihat beberapa pendapat para netizen yang mereka tuangkan dalam video tersebut di atas. Di antaranya, saya salut attitude-nya Mas Didit. Nah, ini kan begitu positif ya pandangannya. Kemudian, ini juga ada beberapa yang aneh-aneh ya. Calon menantu bertemu mertua dan nenek. Aneh ya. Kemudian, subhanallah, persaudaraan dan persahabatan menjalin persatuan antara keluarga Ibu Mega dan Pak Prabowo. Semua pemimpin negeri Indonesia sehat dan panjang umur. Al-Fatihah. Amin. Cie, Mas Didit lagi cari restu ya. Restunya kepentok sama Eyang Putri. Luar biasa, ada-ada aja ya. Jodohnya kepentok Mulyono. Aduh, lebih lucu lagi ini ya. Terus... ngeri, ngurus dan ngatur negara yang rakyatnya ratusan juta cuma berdasarkan kompromi di antara segelintir orang. Konstitusi negara dan persatuan yang berlaku diperdulikan lagi. Hukum dan undang-undang cuma dijadikan bahan adu tawar. Indonesia Raya diambang kehancuran. Ya, tapi sah-sah saja ya, namanya juga pendapat masing-masing. Jangan mundur Mas Didit, maju terus Mas Didit. PDKT sama calon mertua, singkirkan politik, nggak ngurus. Semangat 45. Lanjutkan. Bakalan jodoh nih antara Mas Didit dan Mbak Pinka. Ada-ada aja ya. Ya, kalau benar juga nggak apa-apalah ya. Jangan kena jebak Mas Didit sama anak Puan mau cari selamat. Hati-hati Pak Bowo. Lu itu dukun santet ya. Alah. Ya. Jenguk Hasto enggak nih? Wih, idola baru nih. Curiga di tempat kerja mereka berantem melulu, tapi dibilang luar ini yang terjadi. Ada Puput Nastiti Devi. Kalau keluarga Prabowo tetap hormat dengan Mega, tapi Ibu Mega aja yang belum moton. Apa ini belum moton saya juga nggak ngerti ya. Strategi yang tepat pemberantasan korupsi, akun suruh berhenti Pak Prabowo. Kapan menikahkan anaknya menyunting putri Ibu Puan? Didikan mau minang anaknya Puan. Cuman ketemu Mbak Puan, beritanya kayak ketemu Mega nenek tua bersuami 3. Alah. 58% di Pilpres 29 akan memilih hijrah ke AHY. Rakyat jangan mau untuk memilih sistem keluarga ini, akan merosot drastis. Di Partai Gerindra akan hijrah ke Partai Golkar. Kayaknya Mas Didit mau dijodohkan dengan Anda Mbak Puan. Ngelamar sepingkan anaknya Puan mungkin saja. Semoga jodoh ada pernikahan Mas Didit dalam waktu dekat. Ya, itulah beberapa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para netizen yang dituliskan di dalam video tersebut di atas. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah semangat baru di dalam harapan-harapan kita untuk negara ini menjadi jaya dan satu di dalam kesatuan NKRI. Demikianlah pendapat saya, dan jikalau teman-teman punya pendapat yang lain atau tanggapan-tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.